kelas 6 hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Risma. Hari ini kita akan belajar tentang PAI, Quran Surah Al-Kafirun dan terjemahnya. Tapi sebelum pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa, mari kita bahas tentang Quran Surat Al-Kafirun ya. Nah, Surat Al-Kafirun ini adalah urutan surat ke-109 dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat. Nah, nama Al-Kafirun sendiri itu diambil dari ayat pertama, yang artinya adalah orang-orang yang kafir. Surat ini juga diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut surah Makkiyah. Betul sekali. Nah, Ustazah pasti yakin Ananda kelas 6 ini semuanya pasti sudah tahu bagaimana bunyi bacaan surah Al-Kafirun. Yuk kita baca bersama-sama, dimulai dengan ta'awudz wal basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Nah, yang artinya Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu abiduna tidak akan menyembah ma a'bud, apa yang aku sembah, wala ana abidun, dan aku tidak akan pernah ma'abattum, menyembah apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu abiduna tidak akan pernah menyembah ma'abud, apa yang aku sembah, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadi, dan bagiku agamaku. Itu adalah terjemahnya. Nah, tadi Ustazah sudah membacakan bacaan dan terjemahnya. Nanti kalian coba ulangi lagi ya bagaimana bacaannya dan terjemahnya. Selain itu, Ustazah juga akan menjelaskan bagaimana hukum bacaan dalam surat Al-Kafirun ini. Nah, kalian tentu dalam tahsin ya, dalam pembelajaran tahsin sudah pernah belajar tentang hukum tajwid. Nah, Ustazah juga sudah menyampaikan beberapa kali ya sebelumnya di tahun ajaran sebelumnya pas kelas 5 kemarin ya, itu ada yang namanya hukum mad. Nah, di sini mad adalah artinya panjang. Nah, setiap ada bacaan yang bacanya itu panjang-panjang, itu adalah namanya mad. Mad itu terdiri dari dua, ada dua ya, ada mad far'i dan mad asli. Nah, mad asli itu panjangnya hanya 2 harokat. Dan yang mad far'i ini, yang kedua tadi, mad far'i itu memiliki 13 cabang. Wah, banyak sekali ya. Tapi Ustazah hari ini akan menjelaskan satu hukum mad far'i tadi ya, yaitu mad jaiz munfasil. Bagi Ananda yang baru tahu, nanti kita bisa belajar bersama-sama, dan bagi Ananda yang sudah belajar pada kelas 5 kemarin, kita mengulang bersama ya. Nah, di surah Al-Kafirun ini ada banyak sekali contoh bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ada kata ya ayyuhal kafirun, ya a. Nah, itu adalah mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Ingat-ingat,
ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif dalam dua kalimat. Nah, contoh lainnya apa? Wala antum, kemudian wala ana. Nah, bisa dilihat ya dalam Al-Quran banyak sekali contohnya mad jaiz munfasil. Salah satunya ada tanda mad panjang seperti ini ya. Nah, kalian bisa cari contoh lain. Untuk pertemuan hari ini, kalian bisa menghafal kembali bagaimana terjemah Quran Surah Al-Kafirun dan hukum bacaan yang ada di dalamnya. Satu, tadi ada mad jaiz munfasil. Nah, kedua, ada yang namanya qalqalah. Nah, qalqalah ini adalah artinya memantul, bacaan yang memantul. Apa saja huruf qalqalah? Nah, huruf qalqalah ini ada 5, yaitu qaf, qaf, ba, jim, dal. Nah, biasanya untuk memudah mengingatkan bisa disingkat menjadi baju di toko. Ya, ingat-ingat ya. Nah, harus kita ingat juga bahwa qalqalah itu terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Nah, untuk membedakannya, qalqalah sugro itu qalqalah yang matinya di asal. Maksudnya di asal itu apa? Di tengah-tengah ayat tiba-tiba ada huruf yang 5 tadi berbaris atau berharokat sukun. Contohnya, walaqad ja'a. Nah, walaqad itu ada dak sukun, itu namanya adalah qalqalah sugro. Nah, kalau yang qalqalah kubro itu matinya pasti di akhir ayat atau di akhir tanda waqaf, seperti dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat ke-5 ini. A'bud, a'bud. Nah, itu ada dal yang berharokat dhammah, tapi kita bacanya sukun. Nah, itu dinamakan qalqalah kubro. Jadi cara membedakannya, kalau yang qalqalah sugro itu matinya di asal berharokat sukun. Kalau yang qalqalah kubro itu matinya diwakofkan, berbaris tapi tidak dibaca, a'bud. Nah, pasalnya adalah a'budu, seperti itu. Oke, hari ini hukum bacaan yang kita sudah bahas ada 2 ya, yaitu mad jaiz munfasil dan qalqalah. Ingat-ingat ya bahwa hukum mad itu terbagi menjadi 2. Ada mad asli dan mad far'i. Nah, dan mad far'i ini memiliki banyak sekali cabang. Salah satunya adalah mad jaiz munfasil yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang kedua ada qalqalah. Nah, qalqalah ini artinya adalah memantul. Dan ada 2 macam juga, yaitu ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Oke, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini dengan Ustazah Risma. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Ananda kelas 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.